Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila hadun safa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'i wa tabi'in bismillah ila ruhi jamil awliya wa salihin wa ala qur'an wa qur'an silsilah qarn inna ummahatin wa jinnin wa qadin ولوالدي ولأمواتنا وأمواتكم ولمشايخنا ومشايخكم ونخص لمؤلف هذا الكتاب ببركة وقربة أسرار نسألك اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibaca dulu. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي فيا حي اذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نفيعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Amin. Kita lanjutkan, Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Saya akan tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan.
As-saumu junnatun. Pertama adalah puasa. Puasa adalah perisai atau penjaga, penutup dari siksa neraka. Yang kedua adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kata Nabi, pintu-pintu kebaikan selanjutnya setelah puasa sunnah adalah sedekah. Sedekah itu kata Nabi, tudfi'ul khati'ata, bisa menghancurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana sebagaimana air menghancurkan api atau memadamkan api. Jadi setiap dosa-dosa kita, jika kita rajin bersedekah, maka dengan sedekah itu dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bukan hanya mendatangkan rezeki atau memudahkan jalan rezeki atau memudahkan jalan kehidupan kita dalam hal ekonomi, tapi juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Itu kata Nabi. Subhanallah. Memang kaitannya kita sedekah itu adalah biasanya akan mendatangkan rezeki. Rezeki dari Allah akan lebih banyak dibalas oleh Allah rezeki. Kalau kita sedekah 100, Allah balas 1000, karena 1 10, kan begitu. Nah, tapi ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi, ternyata sedekah itu mampu melebur dosa-dosa kita. Luar biasa. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kita lihat syarahnya menurut Imam Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Wa as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah ay tamhu atharoha, menghapus dosa-dosa atau jejak atau bekas-bekas dosa tersebut, in kanat minas saghair al-muta'alliqah bihaqqillahi azza wa jalla, di mana dosa-dosa itu adalah dosa kecil yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Pak dosa-dosa kecil yang haknya dengan Allah, bukan dengan hakul adami. Kayak kita sholat sering tidak khusyuk, itu dengan Allah. Puasa kadang kita sering lalai dengan hak-hak puasa. Banyak kita melanggar maksiat ketika siang hari misalkan. Nah, itu dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Yang kecil-kecil itu yang dihancurkan dengan sedekah tadi. Ammal kabirah, sedangkan dosa-dosa besar, fala yamhuha illa bitaubati. Kalau dosa-dosa besar, maka tidak akan bisa hancur begitu saja kecuali dengan bertaubat. Nah, kalau tadi kan tidak bertobat lagi tuh. Ya, kita sedekah gelotak di masjid. Nah, misalkan nih, sudah dosa-dosa kecil itu sudah dengan Allah itu sudah hilang semua itu. Tanpa kita minta pengampunan dari Allah. Dengan melakukan amalan itu, sedekah itu, Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan dosa-dosa besar, fala yamhuha, tidak bisa dihapus begitu saja, kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Yaitu apa? Yaitu menyesali perbuatan dosa itu. Itu langkah pertama. Makanya at-taubatu itu kembali kepada Allah. Ada manasra lughatan yaitu an-nadmu. Taubat itu adalah an-nadmu, menyesal. Orang yang menyesal atas perbuatannya itu sudah dianggap bertaubat itu, Pak. Menyesal. Makanya pertama syarat daripada taubat itu adalah menyesal dulu. Kalau ada orang meninggalkan maksiat kepada Allah setelah dia bermaksiat lama misalnya, terus meninggalkan tanpa didasari dengan penyesalan, itu bukan bertobat namanya, Pak. Karena syarat pertama adalah menyesal dulu. Dia mengakui bahwa itu adalah salah. Ada orang yang di Indonesia biasa minum, biasa mabok. Pergi ke negara lain, Qatar. Di sana susah mencari minuman keras. Padahal sih ada. Ada, tapi susah. Sehingga dia kebiasaan minum itu, yang di Indonesia gampang didapatkan. Ketika di sana dia sulit mendapatkannya, dia kerja di Qatar. Akhirnya dia meninggalkan minuman keras. Tidak lagi meminum minuman keras gitu. Tapi itu tidak didasari dengan penyesalan, Pak. Ya karena tidak ada itu. Ini tidak disebut bertobat itu. Karena bertobat itu harus pertama adalah syaratnya menyesali bahwa dia telah berdosa melakukan itu. Ya Allah, saya keliru. Itu pertama. Menyesal. Kemudian berazam kuat untuk berhenti dari dosa besar itu yang dilakukan. Kemudian ketiga mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang baik dengan amal-amal soleh. Itu taubat itu. Terus wa amma haqqul adami
fala yamhuhu illa ridha sahibihi. Aduh, Masya Allah, ini nih. Sedangkan dosa yang menyangkut hakul adami, fala yamhuhu, maka tidak bisa hancur, illa ridha sahibihi, kecuali dengan ridha dari orang yang kita buat salah. Makanya hese banget ini. Kita harus minta ridhonya dulu. Sekarang begini. Bagaimana kalau kemudian orang yang kita minta maaf, kita salah nih kepada orang, minta maaf, minta ridhonya. Kita pernah ngambil jambu, kita pernah ngambil mangganya, terus kita datang, Mas, saya minta maaf ya. Nah, itu kewajiban kita. Nanti kalau dia, ya sudahlah, cuman mangga ini, cuman jambu ini, nggak masalah. Mas, saya ambil talesnya, dah, cuman tales ini, nggak masalah lah, Masya Allah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Allah mudah untuk mengampuni kita. Sekarang misalkan nih, Mas, saya minta maaf ya, saya ngambil talas sampean, saya ngambil mangga sampean, saya ngambil jambu sampean. Lah, enggak saya maafin. Nah, oke, gimana itu? Sudah. Kewajiban kita pertama adalah secara hakul adami sudah mendatangi orangnya, Pak. Sudah meminta maaf, gitu. Sudah, tinggal kita kepada Allah, kayak gitu. Tinggal kita minta kepada Allah. Minta ampunannya. Terserah mau dia mengampuni atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Secara hakul adami, kita sudah mendatangi dia untuk memohon maaf, meminta maaf atas kesalahan kita. Saya telah ribah dengan sampean, saya ngerasani sampean, saya nggelendengi sampean, saya macam-macam. Kan malu kalau gitu, Pak. Contoh, lagi tengah-tengah puasa ada sendal bagus nih. Nah, kita ambil. Sendal masih baru kita ambil. Wah, orang yang punya uring-uringan. Ya Allah, udah ngumpul-ngumpul duit, udah beli sandal bagus, ternyata untuk lebaran hilang. Siapa ini? Allah. Ternyata dia ambil. Ntar kalau nanti lebaran saya mau minta maaf, pasti lebaran dimaafin. Saling maaf-maafkan, kayak gitu. Terus dia nggak ngomong secara nyata kesalahan itu. Ya, mina idul fitri jangan itu nggak hancur gitu, Pak. Subhanallah. Harus ngomong gitu, Mas, aku yang ngambil sendalnya. Aduh, kayak gitu. Tapi biasanya momen lebaran itu lebaran ya. Biasanya hatinya orang itu lagi seneng. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Masih ada sendalnya? Oh, saya pakai. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Biasanya kayak gitu. Tapi harus ngomong itu, kan malu. Ngomong. Jangan enak-enak aja, nanti saya minta maafan, salim gitu. Dikirain begitu saja mudah. Enggak. Harus dikatakan bahwa kita telah mengambil sendalnya. Kan susah itu. Wa 'abbara bil itfa'i li muqabalatihi bi qawlihi kama yutfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu sebagaimana dosa itu hancur sebagaimana dengan sedekah sebagaimana api dihancurkan oleh air. Wa li anna al-khati'ah yatarattabu 'alaiha al-'iqab alladhi atharu ghadab. Gini, kesalahan itu biasanya akan berakibat siksa. Siksa itu adalah akibat dari murka. Wal ghadabu yusta'malu fil itfa. Dan kemurkaan itu wal ghadab, marah, yusta'malu fihi al itfa, harus diredam. Yuqalu, jadi kenapa kesalahan itu mengakibatkan siksa ataupun mengakibatkan keburukan di akhirnya. Orang disiksa karena ghadab. Untuk ghadab ini, untuk meredam ghadab perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat salah kepada Allah. Itu nanti akan disiksa oleh Allah. Siksa ini karena adalah ghadab Allah. Untuk meredamnya, maka dengan cara bersedekah. Sedekah itu meredam ghadab. Sama halnya dengan kita berbuat kayak air dengan api. Api itu sifatnya itu panas. Maka dia harus diredam. Cara meredamnya api tersebut adalah dengan air. Makanya Quran mengatakan begini. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Salah satu ciri dari orang itu adalah orang salih
adalah orang yang rajin bersedekah. Dikaitkan fasaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi orang yang rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi pelit, tidak mau bersedekah, jauh dari kata-kata salih. Subhanallah, Pak. Sebab apa? Kajian Nabi kaitannya, orang yang mudah memberi, orang yang gampang sedekah, sakhi, itu caranya cepat sekali untuk dekat dengan Allah. Kanjeng Nabi bersabda begini, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang ahli sedekah, ahli bantu orang, itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca kita, haji kita, umroh kita, sholat tahajud kita, semua tujuannya ingin dekat dengan Allah. Nah, salah satu hal yang tercepat untuk bisa dekat dengan Allah adalah dengan mudah menolong, mudah memberi, mudah bersedekah. Itu cara orang dekat dengan Allah. Para aulia Allah, wali-wali Allah, itu semua adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah bisa dengan berbagai cara. Ada yang dengan tahajudnya, ada dengan zikirnya, ada yang dengan tawadhu'nya, macam-macam. Nah, termasuk salah satu menjadi wali Allah, dekat dengan Allah adalah dengan rajin bersedekah, rajin berinfak. Kita bukan ulama, kita bukan kiai, kita jarang tahajud, kita tidak bisa baca Quran dengan baik. Ya sudah, salah satu jalan yang terbaik di antara yang cepat untuk dekat dengan Allah adalah jangan pelit, mudah memberi, dermawan. Allah. Enak Pak, jalan ini jalan yang paling mudah yang kita lalui. Kita siapapun itu, asal kita mudah memberi, berderma, kita akan dekat dengan Allah. Innallaha laqaribum minal muhsinin. Innallaha lama'al muhsinin. Macam-macam, banyak dalilnya. Wa khussati shadaqah bidzalik li ta'addi naf'aha wa li anna al-khalq iyadullah wa ihsan ilaihim. Kenapa dia khususkan oleh Nabi di as-shadaqah? Karena sedekah itu bidzalik li ta'addi naf'aha, karena manfaat sedekah itu meluas. Orang ngasih 100.000 kepada seseorang. Orang ini bisa memberi makan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan lain sebagainya. Manfaatnya semakin banyak. Orang yang dikasih kita rezeki 100.000, dia makan beli beras, dia makan. Kemudian menjadi tenaga, dia bisa beribadah, dia bisa sholat karena berkah dari 100.000 itu. Dan dia 100.000 itu, dia dimakan oleh keluarganya, istrinya. Istrinya kemudian dengan makan itu, dia bisa beraktivitas, menyucikan pakaian suaminya, menyapu, berbakti kepada suaminya. Kita semua yang dari kita 100.000 itu, semua mendapatkan manfaat yang banyak dari itu. Subhanallah. Kemudian yang 100.000 tadi masih juga disangoni anaknya untuk menuntut ilmu. Sekolah SD atau sekolah TK. Kasih duit dari itu. Untuk tolabul ilmi. Apalagi untuk dibelikan pulpen atau apa. Semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang kita kasih 100.000 itu. Jadi manfaat sedekah itu banyak sekali. Makanya dikhususkan oleh Nabi as-shadaqah, di situ pentingnya sedekah. Karena manfaatnya begitu banyak. Waqad warada anna shadaqata, hadis Nabi ini, anna shadaqata sir, ini lebih spesifik. Kanjeng Nabi mengatakan anna shadaqata sir tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu. Sedekah rahasia, sedekah sirri, kata Nabi, ini harus dipegang nih Pak. Biasanya orang ini harus membutuhkan keikhlasan yang super. Sedekah sirri, sedekah di mana orang nyati yang kita sedekah tidak tahu, atau kita tidak tahu orang lain tidak tahu kita bersedekah. Tidak pernah ngomong, orang lain tidak ada yang tahu. Sedekah yang sirri, yang dirahasiakan, itu mampu tudfi'u ghadabar rabb, mampu melebur, meredam murka Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u mitatasu, dan bisa menghalangi daripada su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Hebat sekali. Ada dua nih Pak. Dua manfaat besar dari sedekah sirri namanya. Nanti sedekah sirri Pak, tadi ya, sedekah yang tidak tahu orang. Malam kita masukkan ke kotak amal, tuh gak ada orang tahu pokoknya. Diuji kita keikhlasan itu seperti itu. Ada orang rumahnya dimasukin duit, stok, blokrak,
Ada lagi tidur, slep di sakunya dikasih duit. Sedekah-sedekah yang orang lain tidak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah. Sedekah-sedekah ini sirri yang tidak dipublikasikan, tidak diviralkan. Hanya dia dengan Allah saja. Dia sembunyi-sembunyi sedekah ini. Ini kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seterang-terangannya ia untuk memancing orang agar rajin bersedekah. Tapi di balik itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu terbiasa melaksanakan atau menjalankan sedekah sirri, sedekah yang dirahasiakan. Jadi manfaatnya dua. Satu adalah mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah, atau juga meredam murka Allah, mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua adalah mencegah daripada mati buruk, mati su'ul khotimah. Kan ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Kalau husnu itu baik, khotimah itu akhir. Khotimah itu akhir. Husnul khotimah baik di akhirnya. Kayak mati lagi sholat, mati lagi puasa, mati lagi ngaji, mati lagi kerja, mati lagi dagang. Itu mati bagus itu. Ya. Ada lagi su'ul khotimah. Su'ul khotimah mati buruk. Ya. Entah lagi berzina, lagi mabok, lagi mencuri, lagi apa. Nah, lagi nyolong, mati. Nah itu hati-hati. Itu adalah su'ul khotimah. Kita akan dijaga oleh Allah dari buruk di akhirnya. Kemudian dijaga oleh Allah dari murkanya dengan cara kita bersedekah. Maka mulai sekarang, dari saat ini, jangan berat tangan kita untuk membantu orang lain. Semua kepentingannya kembali kepada kita. Ya. Karena akan selalu mendatangkan rahmat Allah, ridho Allah. Sedekah itu ridho Allah. Karena murka Allah diredam, maka berganti dengan ridho. Mengundang ridho Allah dan mencegah dari mati buruk di akhirnya. Walidza kana ba'dhum yahmilu khubza ala dhahri bil lail wasba'u bihil masakin. Nah, ini ada sebagian nih dari para ulama-ulama dulu. Di antaranya adalah di sini. Walidza kana ba'dhum, sebagian ulama salaf yahmilul khubza, mereka sering membawa roti. Dulu kalau orang Arab kan bawa roti, kalau sekarang beras ya. Beras, dulu roti. Malam hari bawa ala dhahri, dipanggul di punggung mereka. Ini para sahabat salafus saleh begitu. Malam hari bil laili wasba'u bihil masakin. Dia kemudian muter-muter nyari rumah orang miskin, membagi-bagi roti itu, Pak. Di rumah-rumahnya taruh. Nggak ada yang tahu pokoknya. Malam-malam dia sedekahnya. Jadi orang-orang bangun sudah ada roti buat sarapan, ada roti buat sarapan. Masya Allah. Jadi setiap malam manggul roti sendiri, terus di meter-meter nyari rumah orang-orang miskin. Taruh. Pagi-pagi, alhamdulillah ada rezeki untuk itu. Dikasih memang. Ya udah, kalau kita mau 5.000 enggak masalah. Atau dapat sejuta. Nah. Ya, sejuta 10 rumah udah 10 juta, 10 rumah. Nah, di sini di antara kebiasaan itu adalah miturut Abu Hamzah Ats-Tsamali rahimahullah dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Abu Nuaim, kana Ali bin Husain yahmilu jarrabal khubzi ala dhahri bil lail fatasaddaq bih. Yaitu di antara adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu kalau malam beliau yang memanggul roti sendiri, bawa roti-roti banyak di punggung beliau, bersedekah muter. Terus beliau berkata, wa yaqul inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Mengutip hadis Nabi bahwa sedekah sirri itu bisa mampu meredam murka Allah. Sangat tidak ingin dimurkai Allah, bahkan sebenarnya pengen didapat ridha Allah. Kemudian mereka rajin melakukan sedekah sirri. Sedekah yang tidak pernah tahu orang lain, hanya dia dengan Allah. Dan tidak pernah berkuar-kuar, tidak pernah diberitakan, tidak pernah diungkit-ungkit, tidak pernah disebar-sebarkan. Itu sedekah sirri itu. Kudu ikhlas. Sedekah sirri. Warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ditanya dingin sebentar. Wa qad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayyu shadaqati afdal qala al-ma. Sayyidina Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat yang lain, yang paling utama sedekah itu apa? Air. Ini apa? Ini adalah kondisional. Di samping memang air itu sangat urgen dalam kehidupan manusia. Orang bisa
tahan tidak makan asal ada air. Ya, asal ada air. Tapi kalau orang nggak ada air bisa mati. Memang sangat hebat sekali air itu. Kemudian yang kedua, ini kondisional. Karena kondisi di Arab itu panas dan memang air itu sangat vital. Jadi kalau ditanya, sedekah yang paling afdol apa? Air. Ya karena di sana. Lah di sini, sedekah yang paling utama apa? Ya bisa saja yang lain, Pak. Karena air hujan kan banyak sekali. Di Qatar itu kan jarang hujan. Sekali hujan menggenang banyak air, Pak. Karena nggak ada saluran air itu kan, nggak ada sungai, nggak ada saluran air. Di Bruk sehari aja, di mana-mana menggenang banjir. Baru sehari, kan lama panasnya. Sekali hujan banjir. Nah di sini air tiap saat banyak buai. Di sana kekurangan air, di sini banyak sekali. Dari sana sekali dikasih langsung banjir. Nah anehnya orang-orang kalau ada celuakan, ada jelugangan itu mobil apa, bolak-balik situ, nger sana, nger sini, seneng ke becak-becak itu, Pak. Karena saya nggak ada airnya. Kalau ada hujan keluar semua. Ya Allah, saya orang Indonesia biasa di sini lihat air banyak kan. Itu orang ya Allah muter-muter mobil, ada jelugangan, ada air tanah yang jelugangan gitu ya, ada air yang menggenang itu. Muter lagi. Seneng banget ada air ya Allah Gusti. Emang gak ada air susah banget air hujan gitu. Nah di sini orang pada minggir ada air, di sana pada keluar semua. Rebutan air. Saking langkanya. Makanya di sana ditanya, air yang sedekah apa yang paling bagus? Air, karena urgent sekali. Ya bisa di sini beras ataupun duit, ya bisa saja begitu. Yang utama. Dah. La wa'arada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man saqa musliman syurbatan min ma'in haitsu yujadul ma' fa ka'annama a'taqa raqabah. Gini. Barang siapa yang memberi seorang muslim minum dari air di mana saat itu sedang susah-susahnya, fa ka'annama a'taqa raqabah, maka pahalanya karena sedekah itu sangat terkait dengan yang disedekahi, Pak, keadaannya. Sekarang barang siapa yang memberi minum kepada orang yang sangat membutuhkan, yang tidak ada air sama sekali, kita kasih minum, maka pahalanya pun luar biasa besarnya. Faka'annama a'taqa raqabah. Itu seperti memerdekakan budak. Budak itu harganya beda-beda, Pak. Kalau budaknya serem, kuat, tenaganya hebat, itu mahal. Kayak Bilal. Bilal itu mahal. Karena tenaganya kuat. Makanya Bilal harganya 5 uqiyah. Abu Bakar membeli dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu 5 uqiyah. 1 uqiyah 119 gram emas. 1 uqiyah itu 5 uqiyah. Khamsatu awaq, 5 awaq atau 1 uqiyah itu 119. Dikali 5. Bilal itu harganya dibeli oleh Abu Bakar itu 5 uqiyah. 1 uqiyah 119 gram emas. Berarti berapa itu? 500 tambah 19. 119 itu 5 uqiyah. 1 uqiyah 119. 500 berapa gram itu? 119 gram emas yang 1 uqiyah. Itu 5 uqiyah itu harga Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar. Enggak, emasnya berapa gram berarti? Emasnya berapa gram? 119. Itu 1, ini 5, Pak. 556 segitulah. 119 soalnya, Pak. 119. Anggap aja 120 dikali 5, enak kan? Segitu, hampir 6 berapa sih, Pak? 700 sampai 700. Itu gram emas itu, Pak. Gram itu sekarang 1 gram berapa kalau sekarang? Masya Allah, itu harga Bilal mahal sekali. Di Jawa murah, Mas. Itu harga Bilal. Masya Allah. Nah, tapi memang itu tadi beda-beda, Pak. Harga budak itu beda-beda. Kalau budaknya kurus, krempeng, nggak ada tenaga, ceking, batuk-batukan baik, ampeg, murah itu. Karena nggak bisa diajak untuk kerja, bantuan gitu. Budak kan untuk kerja, untuk menggaul, untuk strong harus.
Ya kalau krempeng kecil, buntek, alah, setelah makannya banyak, terus enggak, kecil itu. Nasi Bilal itu luar biasa. 5 uqiyah, ya sekian gram emas. Insya Allah berapa juta itu Bilal. Itu Abu Bakar Siddiq itu membeli budak, memerdekakan budak itu ada 8 budak. Selama hidupnya ada 8 budak. Salah satu budaknya namanya adalah Bilal bin Rabah itu yang dibeli. Dah. Itu seperti memerdekakan 1 budak. Orang ngasih minum saja Yasmin setengah gelas ini nih. Kepada orang yang memang yang kesulitan minum atau tidak punya air sama sekali. Orang yang benar-benar membutuhkan sekali minum itu. Ya kalau tidak begitu butuh mah pahalanya juga nggak sekian, Pak. Itu tadi saya katakan tadi, sangat tergantung dengan orang yang kita sedekahi. Ya. Kita ngasih orang 10.000, betul-betul orang ini butuh banget. Dengan kita ngasih orang yang tidak butuh-butuh banget, beda harganya, beda nilainya, beda balasan dari Allahnya nilainya. Orang yang sangat butuh 10.000 itu luar biasa. Tapi orang yang tidak butuh 10.000 disedekahi, biasa Pak. Biasa. Tapi kalau 10.000 bagi orang yang sangat membutuhkan, itu luar biasa nilainya. Maka pahalanya pun beda. Oke. Wa man saqa musliman syurbatan min main haitsu la yujadul ma' fa ka'annama ahyaha. Barang siapa, gini Masya Allah luar biasa, gini. Sedikit keliru, awas. Barang siapa yang memberi minum kepada orang, haitsu yujadul ma', airnya sih ada, yang enggak begitu kesulitan, maka dia seperti memerdekakan budak. Barang siapa yang memberi minum kepada orang min haitsu la yujadul ma', yang memang kondisinya sangat kesulitan air, tidak ada air, lagi krisis air. Fa ka'annama ahyaha, maka seperti dia sama menghidupkan atau memberi kehidupan kepada orang itu. Menolong orang dari kematian, luar biasa, lebih lagi pahalanya. Jadi kalau tadi pertama yujadul ma, ada air, tidak begitu kesulitan, airnya ada gitu lah, tidak krisis air. Yang kedua krisis air, ini seperti halnya fa ka'annama ahyaha, seperti dia menghidupkan orang itu. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Warada aidan kullu ma'rufin shadaqah wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala ahli baitihi kutiba lahu shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Seorang suami, wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala ahli baitihi kutiba lahu shadaqah, bukan hanya kewajiban tapi juga dihitung sedekah. Seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri bukan hanya sebagai sebuah kewajiban tapi juga lebih dari itu dianggap sebagai sedekah juga. Kalau kewajiban kan wajib. Kalau sedekah kan ada yang sedekah wajib, ada sedekah sunnah, macam-macam. Dia dimasukkan ke dalam sedekah. Wa ma waqabihil mar'u 'irdahu, wa ma waqabihil mar'u 'irdahu, kutiba lahu bihi sedekah. Barang siapa orang yang menjaga wa ma waqabihil mar'u 'irdahu, menjaga harga diri seseorang, itu termasuk berbuat baik, menjaga nama, kehormatan, harga diri seseorang itu merupakan sedekah. Ma'ruf, perbuatan baik, termasuk menjaga nama baik seseorang, itu dianggap sedekah, Pak. Menjaga nama baik orang itu termasuk amal bagus. Amal bagusnya juga termasuk sedekah, menjaga nama orang nih. Jangan sampai menjatuhkan nama orang, ya. Jangan sampai membuat nama orang menjadi buruk di pandang orang lain. Harus dijaga. Kalau ada orang yang berbuat salah, jangan diwer-wer kesalahannya. Kalau ada orang punya aib, jangan diler-ler aibnya. Ini diler-ler. Orang itu mah aja kemana-mana. Akhirnya namanya jatuh. Hati-hati. Justru kita harusnya menutupinya. Kalau kita tahu ada orang berbuat dosa, aib gitu, kita jangan sampai menyebarkan orang, tutup kesalahan orang lain. Kenapa? Balasannya kita nanti di akhirat, kesalahan kita akan ditutup oleh Allah. Karena sebab kita rajin menjaga, menutup aib orang lain. Aib kita dengan sendirinya Allah tutupi, dihapus, diampuni aib-aib kita. Kenapa? Karena kita pandai menutup aib saudara kita di dunia ini. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqatin fa in khalafaha 'ala Allah wallahu dhaminun illa ma kana fi bunyanin aw ma'siyatin. Jadi segala sesuatu yang dinafkahkan di jalan Allah
Fa in khalafaha 'ala Allah wallahu dhaminun. Allah yang jamin nanti. Apapun itu Allah yang akan jamin. Makanya Nabi katakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Rawahu Muslim sahih. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Pertolongan Allah akan senantiasa ada pada diri seseorang sepanjang orang itu mau menolong saudaranya yang lain. Masya Allah, hadis ini Pak, hadis yang menghancurkan sifat-sifat pengen dibalas orang. Ikhlas. Kenapa? Karena Nabi katakan pertolongan Allah akan selalu ada pada seseorang sepanjang orang itu mau menolong orang lain saudaranya. Jadi jangan pernah berharap kita menolong orang itu ditolong oleh orang yang kita tolong. Karena Allah yang menjamin. Allah akan menolong seorang sepanjang orang itu mau menolong saudaranya yang lain. Jadi kita tidak berharap timbal balik balas budinya orang. Kenapa? Allah yang akan menolong kita. Jadi nggak usah orang yang mau balas atau tidak, itu bukan urusan. Karena Allah yang jamin kita, Allah yang balas ke kita. Nah kalau kita tendensinya pengen dibalas, aduh kecewanya. Jangan pernah berharap kepada makhluk, kepada orang lain. Kecewa pada akhirnya. Ya, kalau orang itu sudah sukses, kitanya lagi sengsara, ngungkit lagi. Dulu mah itu, saya tolong nangis minta utang, sudah sukses, sudah hebat. Saya dulu kacang lupa kulitnya, orang akhirnya keluar. Kenapa? Karena kita ada berharap pengen dia diperhatikan. Jangan pernah pengen diperhatikan, dibalas budi. Sudah serahkan kepada Allah. Tolong bantu orang. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita minta kepada Allah. Allah akan bantu kita. Karena kita sering bantu orang. Gitu loh Pak. Harus ikhlas sekali. Ikhlas terus hilang. Mau sedekah kayak buang ampas bela. Dah, buang ampas. Mau makan dengan sate, makan dengan empal gentong, makan apa kayak kita buang ampasnya. Kita nggak pernah pikir-pikir, duh sayang amatnya dibuang-buang makan sate. Pikiran ruwet mikirin ampas dibuang. Makan ampasnya buang, ikhlas sekali kita ikhlas. Sama kita berbuat kebaikan, membantu orang ikhlas. Nggak inget lagi, sudah. Subhanallah. Saya sering kali kadang mendengar orang mengeluh. Kenapa? Nyeritain kayak gitu Pak. Itu orang ya Allah. Kenapa dia begitu wataknya ya? Kok nggak inget ya? Dulu mah dia tuh waktu masih anu, saya sering bantu dia anu. Sekarang mah boro-boro nyapa saya. Oh, sudah sukses boro-boro nyapa saya. Ketemu aja kayaknya nggak kenal anu. Ya, makanya dari luar. Ya saya ikhlas, tapi kan ya tapi kan ya paling tidak kan ada apa gimana terima kasih atau paling tidak kan ya karena apa? Dulu hatinya gitu, Pak. Pengen dibalas, pengen satu serahkan dibalas gitu. Makanya kalau kita sedekah, kita bantu orang, sudah cukup Allah yang akan menjadi jaminan kita. Allah yang akan menggantikan, Allah yang akan menolong kita. Itu. Wallahu dhamin, Allah yang akan jamin kita. Illa ma kana fi bunyanin aw ma'siyatin, kecuali dalam hal maksiat. Dan jangan pernah kita sedekah membantu orang dalam hal maksiat. Sedekah kok nyumbang orang, bantu orang kok untuk maksiat. Enggak, Allah enggak jamin itu, malah tidak diridhoi oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu yang diperintah itu adalah 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong, membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling membantu dalam hal dosa wal 'udwan, permusuhan. Dilarang kita. Ada korupsi berjamaah, saling tolong-menolong itu, saling tutup menutupi. Satu instansi kena semua. Ya karena saling tolong-menolong. Ini gimana? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Cuma takut kepada Allah. Ini sistem itu sudah, kalau masuk sistem susah. Dah. 1 menit mas sudah. Sudah 1 menit lagi. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله